Setelah serangkaian peperangan sebelumnya, Jazirah Arab memasuki masa tenang yang relatif. Namun, di balik ketenangan itu, benih-benih kedengkian dan kebencian terus tumbuh. Khususnya, kaum Yahudi yang pernah mengalami kekalahan dan kehinaan di hadapan kaum muslimin, kini merasa semakin tersinggung. Dalam kegetiran dan amarah yang mendalam, mereka memutuskan untuk menyusun konspirasi guna melawan Rasulullah. Di antara lorong-lorong pasar dan riuh rendah pembicaraan para pemimpin, terdengar kabar bahwa kaum Yahudi telah mengutus 20 orang tokoh serta para pemimpin Bani Nadir untuk menemui kaum Quraisy. Tujuan mereka adalah menyerukan peperangan terhadap Rasulullah sambil menjanjikan pertolongan dan dukungan dari pihak mereka. Dalam pertemuan rahasia itu, salah seorang utusan berkata dengan nada penuh semangat, "Saudaraku Quraisy, ini adalah kesempatan kita untuk kembali menguasai tanah ini. Bersama kami, kalian akan mendapatkan bantuan yang kuat untuk menumpas musuh-musuh yang telah merendahkan martabat kalian." Para pemimpin Quraisy yang mendengarkan seruan tersebut merespons dengan penuh antusiasme, menyambut janji-janji bantuan yang diutarakan. Tidak hanya itu, utusan-utusan itu kemudian melanjutkan misinya dengan menuju ke suku Ghatafan. Di sana mereka mengulangi pesan yang sama, dan tak lama kemudian, suku Ghatafan pun memberikan sambutan positif. Kaum Yahudi merasa bangga karena berhasil menyatukan kekuatan dengan dua kelompok besar ini. Tak lama kemudian dari arah utara, muncul pasukan Quraisy dan Kinanah beserta sekutu-sekutu mereka. 4.000 prajurit dipimpin oleh Abu Sufyan berkumpul dengan tekad untuk menyerang Madinah. Sementara itu, dari timur pasukan suku Ghatafan dan sekutu-sekutunya mulai bergerak, menambah kekuatan pasukan sekutu yang kini dikenal sebagai Ahzab. Kekuatan musuh yang terkumpul itu akhirnya bergerak menuju kota Madinah, menuju tempat yang telah disepakati sebagai titik pertemuan. Disinilah di ambang kota yang mulia itu, rencana konspirasi musuh mencapai puncaknya. Namun Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya, dan begitu pula Rasulullah menerima laporan-laporan dari para mata-mata yang setia kepadanya. Sejak dini, beliau mengetahui bahwa ancaman besar tengah mendekati Madinah. Tanpa membuang waktu, Rasulullah mengumpulkan para tokoh penting kaum muslimin untuk bermusyawarah. Dalam sebuah majelis yang diadakan di salah satu tenda besar di Madinah, Rasulullah duduk di tengah-tengah para sahabat, tatapannya lembut namun penuh kewibawaan. Di sekelilingnya, para pemimpin, baik dari kalangan Ansyar maupun Muhajirin, duduk mendengarkan dengan seksama. Salman Al-Farisi, dengan suara tegas dan penuh keyakinan, mengusulkan, "Wahai Rasulullah, di negeri Persia apabila kami terkepung, kami biasa membuat parit. Mengapa tidak kita adopsi strategi serupa untuk mencegah majunya pasukan Ahzab ke dalam kota kita?" Suasana sejenak hening. Strategi membuat parit memang belum dikenal luas di antara masyarakat Arab. Namun kata-kata Salman mengandung logika yang tak terbantahkan. Seorang pemimpin muda pun menyahut, "Betul apa yang dikatakan Salman. Dalam kondisi terjepit, parit bisa menjadi penghalang yang efektif. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita." Setelah mendengar usulan itu, para tokoh muslimin mulai berdiskusi dengan serius. Tak lama kemudian keputusan bulat pun tercapai. Semangat persatuan dan kebersamaan meluap, dan mereka pun sepakat untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan di sekitar Madinah. Keesokan harinya, sejak fajar menyingsing, umat Islam pun mulai bergerak. Dengan penuh semangat dan bahu-membahu, ribuan prajurit yang tergabung dalam pasukan Madinah pun mengambil alat-alat sederhana dan mulai menggali parit. Tiap cangkul yang dipukul di tanah, tiap debu yang beterbangan, merupakan bukti nyata pengorbanan dan tekad mereka untuk melindungi kota yang mereka cintai. Rasulullah pun turut serta berjalan di antara para pekerja, memberikan semangat. Di tengah hiruk-pikuk itu, beliau melantunkan bait syair yang menggetarkan jiwa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin." Suara beliau menggema di antara suara cangkul dan teriakan semangat para prajurit. Tak jauh dari situ, Barra bin Azib turut melantunkan syairnya dengan penuh haru, "Ya Allah, kalau bukan Engkau,
Niscaya kami tidak mendapat hidayah, juga tidak bersyadaqah dan salat. Turunkanlah kepada kami ketenangan dan teguhkanlah kami jika bertemu musuh. Sesungguhnya musuh telah menantang kami. Jika mereka membuat fitnah, pasti kami. Walaupun syairnya terputus sejenak karena emosi yang meluap, maksudnya jelas. Mereka mengharapkan pertolongan dan keteguhan dalam menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Para prajurit bekerja siang dan malam, menggali parit dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Namun, di tengah usaha keras itu, rasa lapar pun mulai menyergap. Persediaan makanan yang sangat sedikit membuat perut mereka merengek, namun semangat juang tetap menyala. Setiap kali malam menjelang, para prajurit pun pulang ke rumah masing-masing, menyantap sisa-sisa makanan sederhana yang mereka bawa, dengan wajah lelah namun penuh harapan. Dalam kondisi yang begitu sulit, ketika lelah dan lapar merundung, terjadi suatu mukjizat yang menggugah hati. Suatu hari ketika Rasulullah terlihat sangat memprihatinkan karena kelelahan dan lapar, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah dengan segera merespon situasi tersebut. Jabir yang selalu peka terhadap kondisi Rasulullah segera mendekati beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku membantu. Aku akan menyembelih seekor kambing dan menyiapkan hidangan untuk engkau dan para sahabat." Tanpa menunggu lama, Jabir segera pergi dan kembali dengan seekor kambing yang telah disembelih, kemudian mulai menyiapkan masakan dengan penuh cinta. Aroma harum masakan itu segera menyebar, menyatukan hati yang lapar dengan harapan baru. Awalnya Jabir mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat terdekat untuk menikmati hidangan tersebut. Namun ketika keadaan melihat betapa tersendanya dan lapar para pekerja parit, Rasulullah memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Dengan suara yang penuh keikhlasan, beliau berkata, "Marilah, sebaiknya kita semua bersama-sama menikmati hidangan ini. Tidak kurang dari 1.000 orang, siapa saja yang telah bekerja keras menggali parit, hendaklah turut merasakan nikmatnya." Begitulah, seluruh sahabat yang tergabung dalam pasukan pun diundang. Di bawah langit yang mulai gelap, dengan hati yang lapang, mereka duduk bersama di sekitar meja sederhana. Suasana berubah, tangisan kelelahan berganti senyuman penuh syukur, dan setiap suapan makanan terasa bagai berkah yang turun langsung dari langit. Bahkan makanan yang disediakan itu pun tampak berlimpah. Sisa-sisa hidangan masih tersaji, seolah-olah Allah telah memberkati usaha mereka dengan keberlimpahan yang tak terduga. Sementara para sahabat menikmati hidangan yang lezat itu, di balik tawa dan canda yang sempat tercipta, Rasulullah tetap tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam suasana penuh kehangatan dan syukur, beliau mengumpulkan para tokoh muslim untuk membahas langkah selanjutnya. Dengan pertolongan Allah, kita telah menunjukkan bahwa kita adalah umat yang bersatu dan kuat, ujar Rasulullah dengan mata yang penuh ketenangan. Tetapi ingatlah, peperangan yang akan datang adalah untuk menjaga keadilan dan melindungi yang lemah. Kita harus tetap waspada dan terus berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita. Seorang sahabat, Ubaidah bin Asim, bertanya dengan suara lembut, "Ya Rasulullah, apakah persiapan kita sudah cukup untuk menghadapi pasukan Ahzab yang akan segera tiba?" Rasulullah menjawab sambil menatap ke langit, "Allah telah memberi kita petunjuk. Persiapkanlah diri dengan iman yang teguh, karena apa yang kita miliki bukanlah senjata duniawi, melainkan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah. Dengan itu, musuh tidak akan mampu mengalahkan kita." Dialog itu mengalir, membawa semangat baru dalam setiap hati. Setiap sahabat menyadari bahwa keberhasilan mereka bukanlah hasil kekuatan semata, melainkan anugerah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhari-hari bekerja keras, akhirnya parit itu pun selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Benteng yang sederhana namun penuh keberanian itu kini berdiri di sisi utara kota, siap menghadang serangan dari musuh. Tak lama setelah parit selesai digali, berita tentang kedatangan musuh mulai terdengar. Pasukan Quraisy dengan jumlah mencapai 4.000 orang mulai berdatangan ke perbatasan Madinah. Tak hanya mereka, pasukan dari suku Ghathafan beserta sekutu-sekutunya dari arah lain juga ikut mengerahkan kekuatan. Semangat musuh tampak menyala, dipicu oleh rasa dendam dan keinginan untuk membalas kekalahan yang pernah mereka derita
di hadapan kaum muslimin. Sesaat setelah melihat kehadiran golongan musuh yang bersekutu itu, hati kaum muslimin dipenuhi keyakinan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 22. Dialog yang tulus terucap di antara para pejuang. Seorang sahabat Ubaidah bin Asim dengan suara bergetar berkata, lihatlah saudara-saudaraku, ini adalah janji Allah kepada kita. Semakin mereka berkumpul, semakin iman kita pun tumbuh. Di tengah kegembiraan hati yang mendalam itu, Rasulullah memutuskan untuk turun ke medan pertahanan. Beliau mengutus utusan yang terpercaya, Abdullah bin Maktum, untuk tetap di Madinah menjaga kaum ibu dan anak-anak agar mereka tetap aman. Sementara itu, beliau sendiri beserta 3.000 pasukan berangkat menuju perbatasan utara, tepat di depan parit yang telah selesai digali. Dalam perjalanan menuju titik pertahanan, Rasulullah berjalan di antara barisan prajurit dengan langkah yang tenang. Dalam sebuah pertemuan kecil sebelum tiba di perbatasan, beliau berbicara kepada pasukan yang telah berkumpul di bawah terik matahari. Wahai umatku, ingatlah bahwa kita tidak menyerang kecuali demi membela diri dan melindungi yang lemah. Janganlah kita melampaui batas. Kita tidak diperkenankan membunuh mereka yang tidak bersalah, merusak tanaman, atau membakar rumah. Kita datang untuk mengembalikan keadilan dan menegakkan kebenaran atas perintah Allah. Suasana haru menyelimuti barisan itu. Seorang pemuda bernama Malik dengan mata berkaca-kaca menjawab, ya Rasulullah, setiap kata yang engkau sampaikan adalah pelita di tengah kegelapan. Aku yakin dengan pertolongan Allah, kita akan menegakkan kebenaran dan melindungi kota ini. Rasulullah menepuk bahu Malik dengan lembut. Ingatlah Malik, bahwa iman dan ketakwaan kalian adalah senjata yang tak terhingga. Allah bersama kita. Setelah tiba di perbatasan, pasukan muslim pun segera menempatkan diri di balik parit yang telah digali. Mereka berdiri teguh sambil sesekali melontarkan anak panah ke arah musuh yang tampak gelisah di seberang parit. Di sisi lain, pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan sekutunya, baik dari Quraisy maupun suku Ghatafan, telah siap menyerang. Mereka berjalan mendekati parit dengan langkah yang ragu dan hati yang penuh keraguan. Karena strategi parit yang baru mereka temui benar-benar asing dalam dunia militer yang selama ini mereka kenal. Seorang prajurit Quraisy sambil memandang parit yang menggulung di depan mereka, berkata dengan nada heran, siapakah yang sangka umat muslim memiliki pertahanan seperti ini? Kita harus mencari celah untuk menembusnya. Mereka berputar-putar di sekitar parit, mencari-cari titik lemah. Namun pasukan muslim di seberang parit terus memantau gerak-gerik mereka dengan cermat. Sesekali, anak panah melesat, menghantam tanah di dekat kaki musuh, membuat mereka terpaksa mundur sejenak. Di antara kerumunan pasukan muslim, terdengar teriakan kecil seorang prajurit. Semangat, jangan gentar, karena Allah bersama kita. Suara itu menggema, menyemangati rekan-rekannya yang tengah berjaga dengan penuh kewaspadaan. Pengepungan pun berlangsung berhari-hari. Setiap hari, ada upaya musuh untuk menyeberangi parit yang digali. Namun semua usaha itu berhasil digagalkan oleh ketangguhan pasukan muslim. Dalam ketegangan itu, waktu terasa berjalan lambat. Begitu sibuknya para pejuang menjaga daerah pertahanan, hingga Rasulullah dan sebagian pasukan sempat lupa melaksanakan sholat asyar tepat waktu. Matahari pun terbenam di balik perbukitan, dan keheningan menyelimuti medan pertahanan. Rasulullah dengan tenang memerintahkan, laksanakanlah sholat asyar setelah matahari terbenam, kemudian sholat maghrib. Ingatlah, doa adalah senjata kita yang paling kuat. Para sahabat pun berkumpul di bawah naungan malam, menyelesaikan ibadah dengan hati yang penuh harap. Meskipun dalam keadaan genting, suasana tetap diwarnai oleh keikhlasan dan kebersamaan. Dalam beberapa hari terakhir pengepungan, terjadi adu tembakan anak panah antara kedua belah pihak. Meskipun terdapat korban dari kedua sisi, jumlahnya sangat sedikit. Namun di tengah situasi yang sangat genting itu, muncul satu peristiwa yang menggetarkan hati. Dalam kondisi pertahanan yang sudah sangat tegang,
terdengar kabar bahwa kaum Yahudi dari Bani Quraisyah yang selama ini telah memiliki perjanjian dengan Rasulullah untuk saling melindungi dan membela jika ada yang diserang, tiba-tiba mengingkari janjinya. Mereka mulai melakukan pengkhianatan dengan diam-diam. Mereka mengutus seorang utusan untuk menyusup ke tempat perlindungan kaum sahabat wanita yang dijaga oleh Hasan bin Sabit. Tempat perlindungan itu adalah satu-satunya peneduh bagi kaum wanita muslim yang selama ini dijaga dengan cermat agar tidak terserang oleh musuh. Di dalam tempat itu, Syafiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah yang tengah berada di sana, tiba-tiba menyadari sesuatu yang mencurigakan. Matanya yang tajam segera menangkap gerak-gerik seorang pria yang berjalan menyelinap di area perlindungan. Dengan suara pelan namun tegas, Syafiyah berbisik kepada seorang pengawal, "Lihatlah, ada seorang Yahudi sedang mengendap-endap di sini. Cepat beritahu Hasan bin Sabit untuk mengambil tindakan." Namun ketakutan membuat Hasan bin Sabit ragu untuk segera bertindak. Ia terdiam, jantungnya berdebar kencang karena takut akan akibat dari tindakan tersebut. Melihat keengganan itu, Syafiyah tidak menunggu lama. Dengan keberanian yang meluap, ia meraih sepotong kayu yang ada di dekatnya, lalu turun dari tempat persembunyiannya. Dengan langkah mantap, ia mendekati utusan itu dan tanpa ragu memukulnya dengan kayu itu hingga utusan tersebut terjatuh dan tak berdaya. Suara benturan kayu yang keras menggema di sekeliling, seolah menandakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Setelah utusan itu tewas, Syafiyah menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara penuh keberanian, "Demikianlah, jangan pernah ragu untuk melindungi saudara-saudara kita. Kita harus selalu berjaga karena tidak ada waktu untuk berlembut ketika musuh sudah mengincar kita." Tindakan berani Syafiyah itu segera menyebar kabarnya. Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang melihat peristiwa itu segera berkesimpulan bahwa kaum wanita muslimah dijaga oleh pasukan yang sangat kuat, meskipun kenyataannya tidak ada tentara sahabat yang berjaga di sana. Ketakutan itu membuat mereka tidak berani menyerang tempat perlindungan wanita muslimah. Namun di sisi lain, mereka tetap memberikan bantuan logistik kepada tentara musuh sebagai bukti nyata bahwa mereka telah bergabung dengan pasukan musuh melawan kaum muslimin. Bantuan itu diberikan secara diam-diam, menyatakan bahwa mereka telah memilih untuk mengkhianati jalinan persaudaraan yang telah terjalin antara kaum muslimin dengan mereka. Seiring berjalannya pengepungan, situasi di sekitar parit semakin mencekam. Meskipun pasukan musuh terus mencoba menemukan celah agar dapat menyeberangi parit, setiap upaya mereka berhasil digagalkan oleh kewaspadaan dan keberanian pasukan muslim. Anak panah demi anak panah melesat dengan tepat sasaran, membuat musuh semakin ragu untuk mendekat. Di balik semua ketegangan itu, terdapat momen-momen kecil yang menyatukan hati para pejuang. Pada suatu sore, ketika kelelahan mulai terasa, seorang prajurit muda memandang ke seberang parit dan berkata, "Aku merasa bahwa setiap panah yang kita lontarkan adalah doa yang kita kirimkan kepada Allah agar melindungi Madinah. Janganlah kita gentar, karena kita bertarung bukan hanya dengan senjata, melainkan dengan keimanan yang kokoh." Rekannya menimpali sambil mengusap keringat dari dahinya, "Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan meneguhkan hati kita. Aku yakin bahwa melalui setiap kesulitan, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hambanya yang berserah diri." Meskipun situasi semakin mencekam, para pejuang tetap melaksanakan tugas mereka dengan penuh keikhlasan. Dalam keheningan malam, seorang pemimpin dari kaum Yahudi itu duduk bersama para perwakilan, dan dengan nada pelan namun penuh tipu muslihat, ia berkata, "Kita telah menunjukkan kesetiaan kita, dan kini dengan bantuan logistik yang kita berikan, mereka akan melihat bahwa kita adalah sekutu yang tak tergoyahkan. Namun kita harus tetap berhati-hati agar rahasia kita tidak terbongkar." Berita tentang sikap Bani Quraisyah segera sampai kepada Rasulullah. Tanpa menunda, beliau memerintahkan agar diketahui secara jelas sikap mereka, agar tindakan militer yang tepat dapat diambil. Maka diutuslah 3 utusan, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, dan Abdullah bin Rawahah untuk mengunjungi benteng-benteng Bani Quraisyah dan memastikan apakah mereka setia pada perjanjian atau tidak. Utusan itu pun berangkat
menapaki jalan yang berliku menuju benteng Bani Quraidah. Setelah tiba, mereka disambut oleh kerumunan yang penuh kemarahan dan ejekan. Dalam keheningan yang mencekam, salah seorang dari Bani Quraidah berteriak lantang, "Siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kita dengan Muhammad." Suara itu menggema di antara tembok-tembok benteng, menusuk hati para utusan yang sudah penuh harapan untuk mendapatkan kejelasan. Mereka pun dengan hati yang berat kembali ke Madinah untuk melaporkan apa yang mereka alami. Setelah mendengar laporan tersebut, Rasulullah menyamakan sikap Bani Quraidah dengan tindakan suku Quraysh dan Adal yang pernah membunuh sahabat-sahabatnya pada peristiwa Ar-Raji. Kondisi saat itu sangat kritis. Di depan berdiri musuh yang besar dan tak terelakkan. Di belakang, pengkhianatan dari orang-orang Yahudi yang seharusnya menjadi pelindung. Padahal kaum wanita berada sangat dekat dengan mereka. Rasulullah kemudian mengingatkan para sahabat dengan sabar. "Ingatlah wahai umatku, bahwa dalam setiap ujian, Allah menguji keimanan dan keteguhan hati kita. Seperti yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 10-11. Kata-kata itu menggema, menegaskan bahwa situasi yang dihadapi adalah ujian bagi mereka yang beriman. Namun, kondisi semakin diperparah oleh pengkhianatan kaum munafik yang diantara mereka berkata, "Dahulu Muhammad menjanjikan kita untuk makan dari gudang harta kerajaan Kisra dan Kaisar. Tetapi sekarang, sekadar pergi ke WC saja tak ada orang yang merasa aman." Ungkapan itu menusuk hati beberapa orang, dan tak sedikit di antara mereka yang merenung dengan sedih, bahkan ada yang minta keluar dari Madinah karena merasa rumah mereka kini tak lagi aman. Dalam situasi itulah Allah menurunkan ayat yang mengingatkan, "Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami, melainkan tipu daya. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, Hai penduduk Yatsrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 12-13. Menyikapi situasi yang genting itu, Rasulullah mulai mengatur strategi. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mengirimkan sejumlah penjaga ke Madinah untuk melindungi kaum wanita muslimah yang berada di tempat perlindungan mereka. Sementara itu, beliau juga berencana untuk memecah kekuatan musuh dengan cara mengajak damai pimpinan suku Ghatafan dengan syarat yang ditetapkan, pemberian sepertiga hasil panen penduduk Madinah kepada mereka dengan syarat mereka pulang ke negerinya. Dengan demikian, kaum muslimin hanya akan menghadapi musyrikin yang jumlahnya lebih sedikit dan kekuatan mereka telah diketahui. Sebelum melaksanakan rencana tersebut, Rasulullah meminta pendapat dari Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Dalam musyawarah yang diadakan dengan nada sopan dan penuh keikhlasan, kedua sahabat itu menyatakan, "Wahai Rasulullah, jika itu adalah perintah Allah kepadamu, maka kami siap menaatinya. Namun jika semata-mata pendapat pribadi, kami tidak sanggup menyerahkan hasil jerih payah panen kami kepada orang-orang musyrik. Kami hanya siap bertempur dengan pedang untuk membela keimanan." Rasulullah mendengarkan dengan seksama, kemudian akhirnya membenarkan sikap mereka. Namun, Allah Ta'ala memiliki rencana lain yang akan membawa kebijaksanaan tersendiri bagi umat. Seorang dari suku Ghatafan, Naim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i, datang menghadap Rasulullah dengan wajah penuh keikhlasan dan bisikan rahasia. Naim berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam, meskipun belum ada seorang pun dari sukunya yang mengetahuinya. Aku datang untuk meminta tugas darimu, agar aku dapat membantu mengacaukan kekuatan musuh semampuku." Rasulullah dengan mata yang penuh ketenangan menjawab, "Sesungguhnya peperangan adalah tipu muslihat.
Pergilah, gunakanlah kedekatanmu dengan Bani Quraidzah yang semasa jahiliyah, karena engkau memiliki hubungan erat dengan mereka. Katakanlah kepada mereka bahwa tindakan berpihak kepada pasukan musuh adalah keliru, sebab pasukan musuh itu tidak akan tinggal di negeri mereka. Jika mereka menang, mereka akan merampas segala yang ada. Jika kalah, mereka akan kabur dan meninggalkan kalian seorang diri untuk menghadapi balas dendam tentara kami. Naim mendengarkan dengan seksama, kemudian dengan penuh semangat ia pun pergi menemui Bani Quraidzah. Di hadapan mereka ia berkata dengan suara tegas, "Saudaraku, dengarkanlah aku. Tindakan kalian berpihak kepada pasukan musuh hanyalah sebuah kesalahan besar. Pasukan musuh tidak akan tinggal di negeri kalian. Jika mereka menang, mereka akan merampas semua harta dan kehormatan kalian. Jika mereka kalah, kalian akan tertinggal menghadapi amarah tentara Rasulullah. Marilah kalian berpihak pada kebenaran dan jaga perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad, agar keselamatan bersama terjamin." Mendengar nasihat Naim, Bani Quraidah pun mulai mengindahkan kata-katanya. Tak lama kemudian, Naim melanjutkan misinya ke hadapan pasukan Quraisy yang pada masa jahiliyah pernah menjalin hubungan baik dengan mereka. Ia menyampaikan bahwa Bani Quraidzah kini menyesal telah berpihak kepada pasukan musyrik dengan melanggar perjanjian dengan Muhammad. Mereka bahkan telah menyurati Rasulullah bahwa mereka akan meminta jaminan dari pasukan Quraisy sebagai imbalan untuk mengembalikan perjanjian tersebut dan bersatu melawan musuh. Kemudian Naim pun mengunjungi suku Ghathafan dan menyampaikan pesan yang sama. Upaya Naim bin Mas'ud itu berhasil. Bani Quraidzah mengirim surat kepada pasukan Quraisy dan Ghathafan meminta jaminan atas keberpihakan mereka. Namun melihat surat itu, orang-orang Quraisy dan Ghathafan segera memberikan jawaban tegas bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Mendapat jawaban itu, Bani Quraidzah merasa bahwa apa yang disampaikan Naim adalah kebenaran. Akhirnya, kekuatan mereka pun terpecah belah. Di tengah segala kekacauan itu, kaum muslimin tidak tinggal diam. Mereka bersatu dalam doa, seraya bergetar mengucap, "Ya Allah, lindungilah aurat kami dan berilah keamanan dalam ketakutan kami." Rasulullah pun mengangkat tangan, memanjatkan doa dengan penuh harap, "Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat hisapnya, hancurkanlah tentara sekutu. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goyahkanlah mereka." Doa itu menggema dan sesungguhnya Allah mengabulkan. Setelah pasukan sekutu mulai terpecah dan melemah, Allah mengirim badai yang menghantam kemah-kemah mereka. Angin kencang dan hujan deras menerpa sehingga tak satu pun tenda yang berdiri tidak roboh. Tak lama kemudian Allah mengutus malaikat untuk menggoncangkan hati musuh dengan ketakutan yang mendalam. Pada malam yang sangat dingin itu, Rasulullah memerintahkan Huzaifah bin Al-Yaman untuk mencari informasi tentang keadaan pasukan sekutu. Dengan langkah hati-hati, Huzaifah berangkat menunaikan tugasnya. Keesokan harinya, ia kembali dengan laporan yang memilukan. "Dakwah, wahai Rasulullah, aku telah melihat keadaan pasukan musuh. Mereka tampak sangat mengenaskan, sudah tersusun untuk kembali menyerang, namun semangat mereka telah pudar. Mereka terpecah belah dan lemah," lapor Huzaifah dengan suara yang penuh kesedihan dan keprihatinan. Mendengar laporan itu, Rasulullah mengangkat wajahnya, seolah mengerti segala rahasia takdir. Dengan hati yang penuh keyakinan, beliau berseru, "Inilah tanda bahwa Allah telah memenuhi janjinya. Kita telah dimuliakan dan kekuatan musuh telah hancur. Sekarang kita kembali ke Madinah dengan kemenangan." Kemenangan itu ternyata membawa kelegaan yang luar biasa. Pengepungan pasukan Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah berlangsung selama sebulan. Dalam masa itu, umat Islam hidup dalam kondisi yang penuh ujian, namun semangat dan keimanan mereka tidak pernah surut. Di antara peristiwa yang mengguncang hati itu, suara Rasulullah mengalun penuh hikmah, mengingatkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana ilahi. Dan meskipun kondisi sangat kritis, umat Islam terus bersatu dalam doa dan pengharapan. Dalam kondisi yang begitu genting, kehadiran janji Allah terasa nyata. Masing-masing jiwa yang terlibat dalam peperangan ini, mulai dari para pemimpin hingga prajurit biasa, menyadari bahwa perjuangan mereka bukanlah sekadar pertempuran duniawi, melainkan ujian keimanan yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam keremangan malam yang dingin,
ketika udara seakan membekukan segala harapan, para prajurit duduk bersama, saling berbagi doa. Seorang prajurit muda dengan suara bergetar berkata, "Semoga Allah memberi kami kekuatan, karena di setiap detik perjuangan ini, aku merasakan bahwa iman kita adalah tameng yang tak terpecahkan." Temannya menjawab, "Aku pun merasa begitu. Setiap doa yang kita panjatkan adalah harapan bahwa kita akan selamat dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah." Percakapan itu, meski sederhana, menanamkan semangat yang semakin menguatkan tekad mereka. Di antara deru angin badai dan teriakan anak panah yang terus melesat, para pejuang berdoa dan berharap agar keadilan selalu ditegakkan. Tak lama kemudian, keadaan musuh yang telah hancur karena badai dan kegagalan strategi membuat pasukan sekutu mulai mundur. Ketika berita itu sampai ke telinga Rasulullah, beliau pun mengeluarkan titah untuk segera kembali ke Madinah, menyatakan bahwa Allah telah memuliakan tentaranya dan menghancurkan kekuatan sekutu. Maka dengan penuh keyakinan dan hati yang bersyukur, Rasulullah memimpin pasukan untuk kembali ke Madinah. Pengepungan yang telah berlangsung selama sebulan pun akhirnya usai. Meskipun banyak rintangan dan pengkhianatan yang harus dihadapi, umat Islam kembali teguh dalam keimanan dan bersatu dalam kemenangan yang diperoleh tanpa pertumpahan darah yang berarti. صلى الله على محمد